dengan NIM 12070701114 dari kelas Teknik Elektro C. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah Matematika Teknik 2 yang diampu oleh Ibu Dr. Rina Mardiati MT. Pada video ini saya akan membahas salah satu contoh soal sistem persamaan linier menggunakan metode Gauss-Seidel. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal sistem persamaan linier menggunakan metode Gauss-Seidel. Nah, sebelum ke contoh soal, kita cari tahu dulu apa itu metode Gauss-Seidel. Metode Gauss-Seidel merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan solusi sistem persamaan linier. Metode ini punya kelebihan daripada metode lain karena metode ini bisa menyelesaikan lebih dari 50 sistem persamaan linier dengan cara yang namanya itu iterasi atau perulangan. Nah, iterasi ini akan dilakukan secara terus-menerus sampai dengan solusinya itu konvergen atau sampai solusi itu tidak akan berubah lagi atau tetap nilainya. Atau eliminasi Gauss-Seidel adalah metode yang menggunakan proses iterasi hingga diperoleh nilai-nilai yang konvergen. Gauss-Seidel ini dikembangkan dari gagasan metode iterasi pada solusi persamaan tak linier. Metode ini merupakan pengembangan dari metode Gauss-Jacobi. Kemudian ada langkah-langkah untuk menggunakan metode Gauss-Seidel. Langkah yang pertama itu membuat persamaan linier dari sistem persamaan linier pada soal. Kemudian langkah yang kedua, melakukan iterasi dengan cara mensubstitusi tebakan awal. Dan langkah yang ketiga atau langkah terakhir itu iterasinya akan terus-menerus dilakukan sampai nilai galatnya lebih kecil dari batas toleransi yang telah ditentukan. Kita langsung saja ke contoh soal, di mana di sini ada selesaikan sistem persamaan linier berikut dengan menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel. 8x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 7. Kemudian ada persamaan 4x2 ditambah x3 sama dengan 12. Dan persamaan terakhir x1 ditambah x2 ditambah 10x3 sama dengan 20. Nah, ini merupakan 3 persamaan linier dengan 3 variabel, yaitu x1, x2, dan x3. Dengan tebakan awal x1, x2, dan x3-nya itu 0, 0, dan 0. Dan batas toleransi untuk x1, x2, x3-nya itu 0,6. Nah, kita langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu membuat persamaan linier dari SPL. Nah, persamaan yang pertama itu ada 8x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 7. Kita akan cari nilai untuk x1, maka menjadi 8x1 sama dengan 7 dikurangi x2 dikurangi x3. Karena x2 dan x3-nya itu pindah ruas ke kanan, jadi dikurangi. Maka x1-nya itu hasilnya adalah 7 dikurangi x2 dikurang x3 per 8. Kemudian untuk persamaan yang kedua ada 4x2 ditambah x3 sama dengan 12. Lalu 4x2 sama dengan 12 dikurangi x3. Nah, untuk hasil x2-nya itu sama dengan 12 dikurangi x3 per 4. Nah, untuk persamaan yang terakhir ada x1 ditambah x2 ditambah 10x3 sama dengan 20. Nah, untuk 10x3-nya itu sama dengan 20 dikurangi x1 kurangi x2. Didapatkan hasil untuk x3 yaitu 20 dikurangi x1 dikurangi x2 per 10. Nah, ini untuk persamaan linier untuk SPL yang ketiga. Kemudian langkah keduanya itu adalah melakukan iterasi, di mana iterasi akan dilakukan secara terus-menerus sampai nilai galatnya itu lebih kecil dari batas toleransi yang telah ditentukan, yaitu pada soal ini 0,6. Kemudian perulangan dengan cara mensubstitusi nilai X dengan tebakan awalnya. Nah, iterasi yang pertama itu tebakan awal untuk X1, X2, dan X3-nya itu 0, 0, dan 0, maka kita langsung masukkan saja ke persamaan yang tadi, di mana X1 sama dengan 7 dikurangi X2 dikurangi X3 per 8. Kita masukkan saja langsung menjadi 7 dikurangi 0 dikurangi 0 dibagi 8, hasilnya 0,87. Nah, untuk X2-nya itu tadi kita dapat X2 sama dengan 12 dikurangi X3 per 4. Kita langsung masukkan saja juga tebakan awalnya menjadi 12 dikurangi 0 dibagi 4, hasilnya 3.
Nah, kemudian untuk X3, 20 dikurangi X1 dikurangi X2 per 10 sama dengan 20 dikurangi 0,87 dikurangi 3 dibagi 10. Kenapa 0,87 dan 3? Karena itu hasil yang barusan telah kita dapat. Nah, ini untuk X1 0,87 dan X2-nya 3. Jadi langsung kita masukkan saja ke persamaan yang X3. Menjadi 20 dikurangi 0,87 dikurangi 3 dibagi 10 itu hasilnya 1,61. Kemudian langkah yang ketiganya itu menghitung galat. Nah, galat ini dihitung dengan cara nilai X yang telah dicari tadi dikurangi nilai X tebakan awal. Maka kita dapat untuk galat X1 sama dengan 0,87 dikurangi 0 hasilnya itu 0,87. Untuk galat X2 sama dengan 3 dikurangi 0 hasilnya 3. Dan untuk galat X3 sama dengan 1,61 dikurangi 0 maka hasilnya juga 1,61. Nah, kita lihat dari hasil ketiga ini, galatnya itu masih lebih besar atau masih di atas 0,6, maka iterasi akan terus berlanjut. Iterasi berlanjut, maka kita sekarang ada iterasi kedua, yaitu tebakan awal keduanya itu X1, X2, X3-nya itu 0,87, 3, dan 1,61, atau hasil dari yang ini, yang udah kita dapatkan. Jadi kita nggak pakai tebakan awal yang 00 itu lagi karena hasilnya sudah didapat. Nah, kemudian caranya itu kita cari nilai X baru pakai persamaan yang awal. Jadi persamaan yang awal itu tetap dipakai. Nah, untuk X1-nya itu kita langsung masukkan saja 7 dikurangi X2 dikurangi X3 dibagi 8, kita masukkan tebakan awal yang kedua menjadi 7 dikurangi X2-nya itu 3, X3-nya itu 1,61 dibagi 8, hasilnya itu 0,29. Nah, untuk X2-nya 12 dikurangi X3 dibagi 4. 12 dikurangi X3-nya itu 1,61 dibagi 4, hasilnya 2,59. Dan yang terakhir untuk iterasi kedua untuk X3 itu 20 dikurangi X1 dikurangi X2 dibagi 10. Maka hasilnya 20 dikurangi 0,29 yang tadi yang kita sudah dapat, dikurangi X2-nya yang ini 2,59 dibagi 10, hasilnya itu 1,71. Nah, kemudian kita hitung lagi nih galat kedua. Gimana caranya menghitung galat kedua? Caranya itu cari nilai X terbaru dikurangi nilai X lama. Jadinya untuk galat kedua untuk X1 itu sama dengan 0,29 dikurangi 0,87 sama dengan 0,58. Nah, untuk galat X2-nya itu 2,59 dikurang 3 sama dengan 0,41, dan galat untuk X3-nya itu 1,71 dikurangi 1,61, hasilnya itu 0,1. Kemudian kita lihat nih, 0,58, 0,41, 0,1 itu ternyata sudah lebih kecil dari 0,6, atau 0,06 itu adalah batas toleransinya. Maka karena hasil galatnya sudah lebih kecil dari 0,6, iterasi berhenti. Nah, semua nilai sudah lebih kecil atau di bawah 0,6 atau batas toleransinya, maka iterasi sudah berhenti dan hasilnya sudah konvergen atau tidak akan berubah-ubah lagi. Nah, jadi dapat kita simpulkan nilai atau solusi untuk sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel sudah kita dapat, yaitu nilainya untuk X1, X2, dan X3 itu adalah 0,29, 2,59, dan 1,71. Dimana ini bukan nilai galat, tetapi nilai terakhir dari perhitungan tadi X1, X2, X3. Nah, itu adalah solusinya. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai salah satu contoh sistem persamaan linier menggunakan metode Gauss-Seidel. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.